Halo, selamat siang kakak. Halo, selamat siang. Oke. Eh, jadi kan sebelumnya kita udah pernah kontak-kontakan nih. Sebelum kita ngatur jadwal ini. Jadi sebelumnya alangkah baiknya kita untuk perkenalan lagi. Aku Diana selaku konselor yang akan menampingi kamu dalam sesi konseling hari ini. Iya, Kak. Oke, sebelumnya ada beberapa prosedur atau beberapa asas yang mau aku kasih tahu ke kamu. Yang pertama, kamu bebas menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan. Jika tidak ingin diceritakan, tidak apa-apa, tidak ada keterpaksaan di sini. Unsurnya kesukarelaan aja. Terus nanti jika ada sesuatu hal yang kamu ceritakan itu berkaitan dengan hukum atau sesuatu yang membahayakan diri kamu, saya izin untuk menyampaikannya kepada pihak yang berwajib. Baik, Kak. Oke, sebelumnya kan rentang waktunya itu ada sekitar 30 menit hingga 60 menit. Kira-kira kamu mau berapa menit? 30 sampai berapa, Kak, tadi? Sekitar 30 sampai 60 menit. 30 menit juga boleh, Kak. Oke, berarti sepakat ya 30 menit. Oke, sebelumnya apa nih yang mengganggu pikiran kamu atau apa yang terjadi sama kamu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini tuh aku kayak ngerasa pusing aja gitu, Kak. Tapi aku nggak tahu penyebab pastinya tuh kayak gimana. Oke, biasanya kamu itu setiap hari itu biasanya aktivitasnya apa aja? Kayak biasa sih, Kak. Kayak berangkat kuliah, pulang kuliah, ngerjain tugas. Terus kalau misalnya ada rapat organisasi juga itu ikut rapat organisasi, Kak. Terus soalnya akhir-akhir ini juga lagi mau ada event gitu organisasi aku, jadi aku masih suka ikut-ikut rapat-rapat gitu. Oke, berarti kalau dari yang cerita kamu itu bisa aku tangkap sepertinya ada salah satu dari itu yang bikin kamu mungkin kecapean ya, karena kayak susah untuk bagi waktu juga gitu. Nah, dari cerita kamu ini mungkin kita bisa melakukan pendekatan wellness gitu. Sebelumnya kamu udah tahu belum wellness itu apa? Belum, Kak. Apa itu ya, Mas? Oke, wellness itu adalah kesejahteraan secara menyeluruh, bukan hanya secara fisik. Maksudnya di sini yaitu kita itu bisa melihat orang itu sehatkah secara menyeluruh. Baik itu misalnya kayak dari badannya sehat nggak, hatinya tenang nggak, terus pikirannya jernih, terus juga pola hidupnya itu seimbang atau enggak gitu. Terus juga dalam wellness ini ada 6 aspek yang akan kita bahas ini. Yang pertama yaitu tentang ada nanti tentang fisiknya, emosional, terus intelektual, sosial, terus spiritual dan belajarnya. Jadi aku mau tanya dulu nih, kalau dari fisik kamu gitu, dari fisik kamu gimana pola tidur kamu, pola makan, dan aktivitas fisik kamu gimana akhir-akhir ini? Kalau pola tidur mungkin bisa dibilang masih lumayan berantakan ya, Kak, karena aku masih suka ya tidur jam 12 malam, jam setengah satu gitu-gitu. Terus kalau untuk pola makan mungkin lumayan teratur sih, Kak, walaupun kadang masih suka skip sarapan, masih makannya dirapel-rapel gitu. Oke, kalau menurut aku ya, saran dari aku gitu, mungkin kalau dari pola tidur mungkin kalau bisa lebih apa ya, kalau bisa untuk konsisten untuk dipercepat tidurnya, jangan kalau begadang boleh sekali-sekali, tapi dengan mungkin sebelumnya aku mau nanya nih, biasanya kalau begadang itu karena apa? Ada yang karena ngerjain tugas, ada yang karena belum ngantuk, jadi belum mau tidur gitu, Kak. Oke. Jadi aku Jadi lanjut. kalau dipaksain kadang pusing juga ya. Jadi kadang kalau misalnya belum ngantuk gitu terus belum mau tidur itu kadang ya gitu, Kak, ngelanjutin main HP, scrolling gitu. Tapi begadangnya setiap hari atau kadang-kadang aja? Kadang-kadang aja sih, Kak, soalnya nggak nentu, soalnya kadang suka jam 10 udah ngantuk, jadi
langsung tidur, atau jam 11 udah ngantuk dia langsung tidur gitu sih Kak. Oke, kalau saran aku sih gitu, mungkin kayak dicoba untuk jamnya itu dipercepat lagi, kayak ya setidaknya kamu tekankan diri kamu kayak, oh kalau bisa nih paling lambat jam 11 aku udah tidur gitu. Terus kalau pola makan tadi gimana? Aman ya? Aman Kak. Oke, aman. Terus aku mau nanya nih di apa namanya? Di aspek yang kedua itu menanyakan tentang emosional kamu. Mungkin kita bisa nanya tentang gimana kamu akhir-akhir ini, apakah sering merasakan sedih, cemas gitu. Nah, kalau misalnya sedih kenapa? Cemasnya alasannya kenapa gitu. Kalau untuk emosional kayak gitu, sedih, cemas gitu, aku mungkin sedih bisa karena akhir-akhir ini mungkin bisa dibilang juga suka kadang nangis atau gimana gitu. Oke. Kalau cemas enggak sih kayaknya. Kalau cemas enggak ya. Berarti kamu itu sering sedih, kadang tiba-tiba sedih aja tanpa Iya. sebab gitu. Ya mungkin saran dari aku, sedih boleh, terus satu lagi kalau bisa jangan dipendam gitu, diluapin aja, tapi jangan terlalu berlarut dalam kesedihan gitu. Terus kita masuk yang ketiga ya, aspek intelektual. Nah, intelektual ini lebih dominannya itu misalnya kamu itu kalau dalam saat belajar atau saat di dalam kelas gitu, dosen lagi lagi kasih penjelasan gitu. Nah, kamu itu biasanya lebih fokus ke satu tujuan aja, atau ada sesuatu yang biasanya membuat perhatian kamu tuh mudah teralihkan? Kadang itu ada suatu hal yang bisa membuat fokus aku teralihkan gitu. Jadi nggak selalu fokus ke dosen waktu ngejelasin gitu Kak. Karena aku buka HP atau jadi kayak nggak selalu fokus sama satu tujuan itu. Sebelum aku kasih solusi, aku mau nanya dulu nih, biasanya kamu itu tipe belajarnya itu hanya mendengarkan aja, atau misalnya kayak aku setidaknya harus harus mendengarkan, harus nengok PPT nih biar ngerti gitu, atau kamu lebih suka belajar secara praktik biar ngerti gitu? Karena aku juga belajar yang kayak tadi kakak bilang itu, ngeliat PPT itu biar bisa ngerti, atau baca-baca makalah, atau ngedengerin dosen juga biar bisa langsung ngerti juga. Berarti kamu kayak kalau misalnya dosennya hanya bacain PPT-nya aja tanpa dijelasin, kamu kurang ngerti. Terus kayak dijelasin aja tapi kayak contohnya mana gitu. Berarti kamu lebih suka kayak harus ada pedomannya dulu gitu. Nah, kalau misalnya dari ini nih, dari sosial, gimana nih hubungan kamu antara kamu dengan teman-teman kamu, keluarga kamu, dan lingkungan sekitar kamu gimana? Untuk sejauh ini sih alhamdulillah aman-aman aja ya Kak, hubungan aku sama teman, sama keluarga, sama orang-orang sekitar baik-baik aja sih. Oke, alhamdulillah. Terus kita lanjut lagi ke aspek spiritual ya. Aspek spiritual itu berarti ya seperti nilai-nilai norma kita, terus gimana hubungan kita dengan Tuhan kita gitu. Sejauh ini gimana hubunganmu dengan pencipta kamu? Hubungan aku dengan pencipta sih akhir-akhir ini mungkin bisa dibilang agak kurang ya Kak. Sholat aku mungkin masih suka ditunda-tunda atau gimana. Terus habis itu baca Al-Quran juga sekarang udah jarang, nggak kayak dulu gitu. Oke. Kalau saran dari aku ya, mungkin karena kan mungkin kita akhir-akhir ini sibuk. Mungkin mungkin kalau nggak bisa tepat waktu ya setidaknya bisa dikerjain gitu. Terus saranku juga, kalau misalnya kalau kayak baca Al-Quran atau salat sunnah lainnya itu ya mungkin kalau nggak bisa setiap hari ya mungkin kamu bisa coba untuk setidaknya dalam seminggu itu ada sekali atau 2 kali untuk dicoba gitu.
Nah, kalau dari itu nih, dari aspek belajar, gimana tentang tugas kuliah kamu atau nilai-nilai akademik kamu, ada apa ya? Mungkin dari tugas kamu ada nggak merasa bosan, terbebani atau apa? Pasti ada banget sih kak, apalagi sekarang kan lagi waktunya UAS nih, tugas lagi banyak-banyaknya gitu, jadi kadang ngerasa terbebani sih ada banget, apalagi kayak keteteran gitu karena saking banyak tugas yang belum dikerjain atau gimana, atau kesusahan buat ngerjain tugas sampai minta ajarin temen gitu juga ada sih kak. Jadi bingung kayak apa ya, mana yang harus dikerjain duluan gitu ya. Kalau saran dari aku ya, kayak dibikin list gitu tujuan. Jadi kayak mana nih harus yang dikerjain dulu yang mendekati deadline. Terus bagi waktu kayak 25 menit aku harus fokus nih untuk kerjain tugas dulu. Nanti jangan terlalu fokus ke tugas juga, pasti kita harus batasin ada waktu istirahat juga, ada waktu untuk ngerjain juga gitu. Oke, kalau dari tadi yang aku kasih solusi, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada sih kak, mungkin cukup. Oke, berarti kita cukupkan sesi konseling kita sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya ada yang menjangkau atau ada yang mau ditanyakan lagi, nanti kita bisa kontak-kontakan untuk mengatur jadwal untuk selanjutnya. Dan sebelumnya terima kasih udah datang ke sesi konseling ini. Terima kasih udah percaya sama saya. Saya berharap kamu bisa berproses dengan baik, karena tidak ada proses yang kayak langsung bisa gitu, nggak ada, pasti pelan-pelan dulu. Dan yaitu terima kasih sekali lagi udah mau bercerita sama saya. Ya, terima kasih juga kak sudah mau mendengarkan cerita dan